Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kan bisa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, bahagia dan tak kurang suatu apapun. Berjumpa lagi dengan saya Esti yang akan menemani kawan bisa untuk beberapa waktu ke depan dalam acara podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Stay tune ya sampai akhir karena akan ada banyak sekali informasi-informasi menarik seputar kesehatan yang tentunya akan sangat sayang sekali jika kawan bisa lewatkan. Jangan lupa dukung podcast kami dengan cara subscribe YouTube RSUD Dungus dan jangan lupa untuk share ke kawan-kawan kalian. Jangan lupa like-nya dan komen. Podcast Bisa Sehat hari ini bertemakan dalam peringatan Hari Gizi Nasional ke-63 dengan tema Cegah Stunting dengan Protein Hewani. Bersama saya sudah hadir di sini narasumber kita dengan Ibu Lili Rosidah. Ya, selamat datang Ibu Lili di podcast Bisa Sehat. Terima kasih Mbak Esti. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah ya Bu. Dari sebelum kita melangkah lebih jauh nih Bu, karena hari ini kita dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional dan temanya adalah stunting, jadi mungkin kita perlu garis bawahi dulu ya, maksudnya stunting itu apa sih ya Bu? Jadi banyak kawan bisa mungkin yang belum tahu stunting itu apa. Monggo Bu Lili. Ya, makasih Mbak Esti. Jadi memang istilah stunting ini sekarang di mana-mana kita mendengar istilah itu nih. Sebenarnya stunting ini berlakunya untuk balita ya. Okay. Ya, jadi yang dimaksud dengan stunting itu apabila ada anak balita yang pertumbuhan tinggi badannya itu lebih lambat dari anak-anak yang seusianya. Okay. Nah, seperti itu. Kadang-kadang masyarakat ada yang menyebutnya pendek seperti itu ya. Jadi secara fisik ya, secara fisik kelihatan lebih pendek dari teman-teman yang seumuran, lebih kecil, sebaya gitu ya. Okay. Ya, itu yang dimaksud dengan stunting. Oke. Lalu bagaimana caranya agar masyarakat nih Bu, khususnya itu untuk ibu-ibu di rumah yang punya anak-anak yang balita, mengetahui apakah anaknya ini masuk ke kategori yang stunting atau tidak gitu Bu? Bagaimana caranya membedakan? Iya, jadi stunting ini salah satu permasalahan pertumbuhan yang ada pada balita ya. Jadi secara kodrati itu setiap anak balita yang sehat itu semestinya dia tumbuh, pertumbuhannya bisa kita ukur, berat badannya akan bertambah, kemudian tinggi badannya juga akan bertambah, seperti itu. Nah, pertumbuhan antara berat badan dengan tinggi badan ini harusnya linier, ya, jadi bareng gitu ya. Nah, kalau stunting ini tadi sudah saya katakan di awal, dia pertumbuhan tinggi badannya itu lebih lambat dari anak seusianya. Sehingga kalau kita ingin tahu stunting, otomatis kita harus mengukur tinggi badannya. Nah, ini ada dua istilah sebenarnya kalau untuk balita. Kita ngukurnya itu ada yang disebut dengan panjang badan, ada yang disebut dengan tinggi badan. Kalau panjang badan itu untuk anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun atau 24 bulan. Nah, sedangkan yang tinggi badan itu untuk di atas itu. 2 tahun. Kenapa kok harus pakai telentang gitu ya, panjang dengan tinggi? Ini memang salah satu upaya supaya kita pengukurannya itu bisa benar ya. Jadi karena kalau anak-anak yang masih usianya relatif lebih muda itu sulit untuk berdiri, kemudian mengikuti aturan-aturan ya, syarat-syaratnya pengukuran berdiri yang benar itu agak susah, sehingga mereka lebih valid apabila diukur dengan kondisi terlentang seperti itu. Baik. Jadi ibu-ibu yang di rumah mungkin taunya dari situ ya Bu ya, dari pertumbuhan berat badan dan tinggi badan, terutama yang tinggi badan tadi ya. Jadi begitu pentingnya kenapa kita harus mengukur tinggi badannya ya, tidak hanya cuma tahu tinggi badan aja, tapi untuk mengetahui statusnya apakah putra-putrinya itu di rumah apakah stunting atau tidak gitu ya Bu ya. Iya. Nah, tapi kayaknya belum titik itu Mbak Esti. Oh gitu. Karena ini memang ada kelanjutannya. Iya, selama ini memang ibu-ibu tuh kalau melakukan pengukuran tinggi badan tuh sudah
Oke, Nah, ya, tapi ya. ada tindak lanjutnya supaya tahu itu stunting tuh gimana caranya. Nah, ini Iya. sebenarnya pemerintah sudah menyediakan alat yang lengkap ya. Ini yang sudah paling semua ibu-ibu, mulai yang hamil maupun yang sampai nanti anaknya 5 tahun itu semuanya pasti punya buku Punya seperti buku ini itu, ya. Buku ya. namanya buku KIA. Buku KIA. Ya, kesehatan ibu dan anak. Nah, setelah melakukan pengukuran panjang atau tinggi badan, jangan lupa melakukan plotting. Itu yang penting. Plotting di buku Plotting itu. di buku. Jadi setiap anak itu punya gambaran grafik pertumbuhan yang normal. Oke. Nah, nanti ibu-ibu untuk melihat anaknya stunting atau tidak, nah bisa melihat di grafiknya ini contohnya untuk anak laki-laki ya. Untuk anak laki-laki grafik panjang badan atau tinggi badan mungkin bisa dilihat ya. Panjang badan atau tinggi badan menurut umur. Jadi di sini ada grafiknya pertumbuhan anak yang normal itu seperti apa. Kapan seorang anak dikatakan stunting? Ya, kapan anak itu normal? Itu setelah kita melakukan pengukuran panjang atau tinggi badan tadi, kita lakukan plotting di sini di titik. Jadi kita lihat panjang atau tingginya berapa itu pada sumbu X-nya. Kemudian sumbu Y-nya ini menunjukkan umur, usianya. Nah, ini ada pita-pita atau garis-garis ya. Ini namanya garis pertumbuhan. Nah, ini agak ilmiah sedikit ya. Ini namanya ada garis standar deviasi. Garis standar deviasi. Di mana kalau anak normal pada umumnya ya pertumbuhannya normal atau rata-rata, itu posisinya di ini 0 standar deviasi. Yang di tengah itu ya, Bu, yang di tengah. Kemudian kapan anak itu dikatakan stunting? Apabila di bawah standar deviasinya -2. Gitu. Jadi ini diberikan penanda supaya mudah dengan garisnya merah. Kalau sudah di bawah garis merah ini kita plotting, itu berarti anak kita sudah masuk kategori masuk kategori stunting. Oleh karena itu pengukurannya semestinya mulai awal begitu balita lahir dibawa ke posyandu, kemudian diukur panjang atau tinggi panjang ya kalau masih bayi, kemudian dilakukan plotting sehingga sedikit sudah mengarah ke arah garis yang merah, itu ibu sudah waspada apa yang mesti dilakukan. Nah, sudah ada warning sejak awal. Sudah ada warning sejak awal sehingga tidak sampai jatuh ke posisi di bawah garis yang merah. Jadi itu Mbak. Jadi kuncinya satu, melakukan pengukuran, dan melakukan plotting. Nah, ini yang plotting ini yang mungkin perlu dimasyarakatkan ya. Jadi supaya masyarakat terbiasa dengan itu. Untuk plotting itu berarti yang berwenang untuk mengisi, apakah kita bisa mengisi sendiri atau petugas yang ada di posyandu ya, Bu? Ya, sebenarnya memang ini posyandu, Mbak. Yang dilatih itu adalah petugas di posyandu. Tapi memang pekerjaan kader ya, namanya kader kan ya, pekerjaan kader itu sudah sangat-sangat berat ya. Bayangkan kadernya cuma 5, kadang di posyandu itu ada 100 ya, balitanya. Balita nangis satu masih enggak apa-apa, itu nangisnya dari 100 nangis misalnya 10 aja udah rame banget. Betul. Gopoh gitu ya. Jadi dan buku ini kan dibawa oleh ibunya sebenarnya. Ini rapot ini. Seperti rapot ya. Mungkin ke depan kita mestinya itu melatihnya itu bukan hanya kader juga menginformasikan kepada ibunya. Bagaimana cara plotting sehingga pulang itu ke rumah misalnya nggak sempat kadernya plotting, di rumah dibawa di plotting sendiri ya, nanti didiskusikan dengan suaminya bagaimana kondisi anaknya, karena itu termasuk evaluasi. Betul. Kalau hasilnya bagus berarti selama ini merawat anaknya, mengasuh anaknya, memberi makanan kan tulus. Nah, selama ini kebanyakan ke posyandu itu hanya mereka nimbang atau pengukur tinggi saja, kemudian bukunya pulang itu disimpan di bawah bantal. Nah, itu yang sehingga angka stuntingnya kok ini agak susah turunnya ya. Nah, karena memang masyarakat belum tahu, begitu pas plotting mungkin biasanya ada bulan-bulan penimbangan serentak itu kaget, lu kok banyak banget gitu.
Ya memang Karena tidak paham itu tadi ya Bu ya, jadi Ya. tidak ada evaluasi. ya mudah-mudahan ke depan ini RSUD Dungus nih insya Allah concern dengan stunting ya, kita Oke. langsung akan ke ibu-ibu balitanya, sehingga nanti ibu-ibu yang putranya stunting kita dampingi, termasuk menambah atau memberikan keterampilan pada mereka untuk plotting ini. Oh gitu, jadi langsung terjun ke masyarakat ya Bu ya. Betul. Oke, bagus sekali Bu. Iya. Gitu Mbak Esti. Oke, jadi isu stunting ini adalah isu nasional Bu ya, bahkan menjadi salah satu program nasional yang harus diprioritaskan. Nah, mengapa demikian Bu? Ya, ya karena kalau sesuatu itu dijadikan isu kan pasti penting banget ya. Jadi memang stunting tadi kalau kita istilahkan pendek, sebenarnya bukan hanya masalah pendeknya saja itu yang Bukan berbahaya. hanya fisiknya ya, aja fisiknya. ya. Memang yang ideal kan kita pinginnya yang tinggi Ya, gitu ya. ya. Kalau main sepak bola itu Ya. larinya kenceng Ya, gitu betul. ya. Nah, sebenarnya bukan hanya itu. Dan anak yang stunting atau pendek pada masa balita ini belum tentu nanti dewasanya stunting. Oh begitu. Iya, karena masih ada Masa pertumbuhan masa setelahnya. percepatan pertumbuhan itu, bahkan masa pubertas. Oke. Nah, jadi itu dia masih bisa, belum tentu yang dulunya itu stunting terus nanti dewasanya stunting, enggak. Atau sebaliknya yang waktu kecil dia enggak stunting normal, mungkin pada saat pubertas ada masalah bisa jadi stunting seperti itu. Iya. Nah, jadi bukan fisik itu. Yang lebih penting sebenarnya adalah stunting ini indikasi dikhawatirkan atau memang sudah diteliti membawa dampak pada pertumbuhan otak manusia. Oh, mengarah ke sana ya Bu Iya, ya. ya. Jadi karena memang masa yang biasa disebut dengan masa pertumbuhan emas ya, atau golden age itu ya. Nah, itu kan dari ibu sejak mulai konsepsi sampai dengan 2 tahun. Nah, itu iya, itu sangat menentukan. Nah, anak-anak yang stunting ini yang tinggi badannya tidak berkembang secara normal, otomatis ada gangguan juga di pertumbuhan otaknya. Ini yang dikhawatirkan, sehingga nantinya akan berpengaruh pada kualitas SDM ke depan. Nah, oleh karena itu nih semua negara berlomba ya, jadi jadi karena ini sangat terkait dengan kualitas daya pikir lah ya, intelijensia lah seperti itu ya. Bahkan ada yang istilah sebenarnya sangat menakutkan ya. Jadi stunting ini bisa membuat suatu negara itu lost generation. Oke, betul sekali Bu. Jadi dia tidak bisa menggunakan sumber daya masyarakatnya itu untuk pembangunan yang lebih baik seperti itu Mbak Esti. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan proses metabolisme, pembentukan organ-organ penting itu nantinya juga akan berpengaruh pada terjadinya PTM. PTM itu apa Bu? Bisa dijelaskan? Iya, jadi penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular seperti bisa seperti diabetes, bisa juga penyakit jantung. Nah, ini kan sejarahnya dulu ini kalau menurut teori ya di buku ya. Dulu tuh ada suatu wilayah di daerah Inggris, daerah Brown kalau nggak salah itu. Mereka itu kenapa di daerah itu kok ini ya, jadi banyak penderita penyakit jantung dari daerah itu. Nah, seperti itu. Oke, menarik. Ya, kemudian digambarkan bahwa masa pada saat masa pertumbuhannya itu jadi seperti pembuatan pola, prototype ya. Jadi pembuatan pola. Contohnya begini. Kalau kebutuhan asupan lemak kita itu misalnya sekian gitu, tapi tidak terpenuhi, maka secara otomatis tubuh itu akan mencetak suatu pola bahwa kebutuhan kita itu hanya sekian. Seperti itu. Jadi harusnya sekian karena kurang, jadi diturunkan. Itu tetap berlaku terus. Tetap berlaku terus. Nah, itu nanti saat dia dewasa, begitu sedikit saja berlebihan lemaknya, dia sudah mengalami dislipidemia. Nah, itu kan memicu penyakit-penyakit lain
di mana penyakit itu kan sifatnya kronis ya. Ya. Tidak seperti penyakit infeksi yang sudah diberikan antibiotik itu selesai. Sembuh, ya. Nah, itu juga akan memakan biaya berapa banyak nantinya ke depan. Nah, itu sehingga jadi concern nasional untuk mengatasi stunting itu. Iya, menarik sekali ya Bu ya. Jadi ternyata dari stunting itu tidak hanya secara fisik pendek gitu tapi ternyata lebih ke perkembangan otak, nanti pun juga berpengaruh ke penyakit tidak menular juga ya Bu ya. Jadi kemana-mana. Itu tadi untuk perkembangan otak juga mempengaruhi kualitas SDM. Di mana kualitas SDM itu kalau misalkan sekarang mereka masih balita mungkin ya, tapi mungkin 20-30 tahun ke depan mereka adalah masa depan bangsa ini. Betul banget. Masa depan bangsa ini otomatis cerminan bangsa ini juga gitu. Jadi kalau misalkan kualitas SDM-nya itu kurang, nah mau jadi apa bangsa ini ke depannya gitu ya Bu ya. Jadi mengapa itu diangkat menjadi program nasional ya Bu ya, isu penting itu ya Bu ya. Nah, ya dari tadi kita sudah membahas stunting itulah. Penyebabnya apa ya Bu ya dari stunting ini? Jadi stunting itu masalah gizi seperti saya katakan tadi pada balita yang sifatnya kronis. Kronis itu artinya terjadinya itu sudah lama ya, bukan 1-2 hari atau 1-2 bulan gitu ya. Nah, apa penyebab langsungnya? Ada 2 penyebab langsung ya. Yang pertama karena asupannya kurang. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya bukan hanya masa balita ya, di dalam kandungan yaitu masa pertumbuhan yang sangat cepat. Nah, dan kita tidak bisa menunda. Wis engko ae lah nanti kalau gini nggak bisa, karena masa itu akan segera selesai begitu waktunya selesai. Selesai ya sudah ya itu. Ya sudah nanti kita hasilnya terlambat. Iya, terlambat seperti itu. Itu tadi terkait dengan penyebabnya. Jadi yang pertama asupan yang kurang, terutama asupannya ini pasti kalau kita bicara pertumbuhan ya pasti proteinnya ya. Tentang protein. Ya, proteinnya yang kurang. Kemudian penyakit yang berulang. Penyakit yang kronis, berulang. Penyakit berulang. Nah, itu penyebab langsungnya. Nah, penyebab tidak langsungnya, kalau penyakit berulang, otomatis hygiene sanitasi. Ya, kenapa kita kok harus memasyarakatkan cuci tangan kayak gitu, tidak merokok di dalam rumah, ya karena kan ini anak-anak ini rawan sekali, ya kalau kena asap rokok dan sebagainya, kok batuk terus, dianggapnya nggak sakit, biasa-biasa saja. Padahal dengan batuknya itu sudah berapa energi zat gizi yang seharusnya bisa untuk pertumbuhannya dipakai untuk itu. Nah, kan ada prioritas juga di dalam tubuh. Nah, kemudian asupannya kurang. Asupan kurang itu satu penyebab tidak langsungnya karena memang tidak ada yang dimakan. Ya, dia jadi daya belinya memang rendah ya, atau akses terhadap pasarnya susah ya. Yang kedua sebenarnya bukan karena tidak ada yang dimakan, tapi tidak mengerti ibunya. Ya, karena kemarin lagi ya nggak apa ya, dungus ya, kita cerita tentang dungus rumah sakit kita ya. Jadi kita juga sudah melakukan pendampingan di tahun kemarin, tapi tidak langsung terjun ke individu, maksudnya keluarga, tapi bersifat kelompok gitu ya, kayak penyuluhan gitu. Nah, ada juga kelas ibu pintar kita adakan, kita praktek masak, buat makanan-makanan bergizi yang padat energinya. Itu anaknya stunting yang dibawa, tapi mereka pakai gelang, pakai kalung seperti itu. Nah, ini menandakan bahwa mungkin prioritas ibunya bukan pada ini kebutuhan anaknya, ya kebutuhan nutrisi yang sebenarnya itu tadi harus menjadi prioritas, bukan yang lain-lain dulu. Seperti itu, Mbak Esti. Sebetulnya mampu untuk mencukupi nutrisi, cuman karena ketidaktahuan mungkin ya Bu ya, jadi tidak dianggap prioritas, nutrisinya lebih digunakan untuk yang lain. Makanya ini bersifat nasional ya, karena air bersih juga kalau minumnya nggak bagus diare, infeksi, infeksi ya. Kemudian kalau misalnya nggak ada yang dimakan, berarti kan harus menyediakan lapangan pekerjaan. Nah kayak kemana-mana gitu, ya Bu kemana-mana. Ya. Jadi
kalau istilahnya di stunting itu ada dua penyebab, ada dua penyebab spesifik, ya, ada juga penyebab yang satunya itu kalau sensitif. Nah, kalau sensitif itu yang tadi, yang faktor-faktor tidak langsung. Kalau yang spesifik itu yang tadi. Kan kita tidak bisa 70% keberhasilan itu dari faktor sensitif. Kalau spesifik, misalnya kita kasih asupan, kita kasih terus, kita ambil asupannya, orang nggak kerja ya dia balik lagi, kayak gitu sih. Oleh karena itu memang perlu kerjasama lintas sektor lah menurut saya ya. Jadi untuk mengatasi ini kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri karena terlalu luas penyebabnya. Iya, terlalu luas, terlalu kemana-mana. Jadi butuh banyak pihak untuk terjun di situ ya Bu ya. Butuh banyak pihak gitu. Jadi sehubungan dengan tema Bisa Sehat hari ini ya Bu, tadi cegah stunting dengan protein hewani. Seperti yang Bu Lili tadi sampaikan, jadi salah satu penyebab stunting adalah asupan yang kurang, terutama asupan protein ya Bu ya. Nah, ini mengapa protein, terutama protein yang hewani ya Bu, itu dapat mencegah stunting? Oke. Nah, bagus sekali ya ini, jadi mudah-mudahan bisa membantu masyarakat untuk lebih care pada anaknya untuk menyediakan protein hewani. Jadi protein itu kan salah satu zat gizi ya. Jadi zat gizi itu berdasarkan jumlah kebutuhannya itu ada dua macam Mbak Esti sebenarnya. Ya, ada namanya zat gizi makro, ada juga namanya zat gizi mikro. Ya, zat gizi makro ini yang kebutuhannya banyak, termasuk karbohidrat, lemak sama protein. Nah, masing-masing ini punya fungsi ya. Kemudian yang mikro tadi ada vitamin, ada mineral sedikit, tapi kalau nggak ada ya sudah pertumbuhannya nggak bisa. Kalau kita mau bangun rumah juga ya, semuanya sudah tersedia, tinggal semen tok ya, percuma nggak bisa dibangun rumahnya, nggak bisa bangun lah. Jadi seperti itu, walaupun sedikit tapi harus ada. Kembali lagi ke protein ya. Nah, 3 zat gizi makro ini semuanya adalah sumber energi. Jadi karbohidrat kalau di metabolisme atau dibakar ya, dia menghasilkan energi. Protein sama ya, kalau dibakar juga menghasilkan energi. Lemak ini juga menghasilkan energi. Tapi protein ini punya fungsi khusus atau spesifik, yaitu tadi zat pembangun. Iya, kayak puzzle lah dia nih yang bangun. Nah, protein ini ada 2 macam ya. Bingung nggak ya ini ya? Jadi cabang-cabang gitu ya. Jadi tadi protein ada fungsinya. Sekarang dari macamnya ada protein hewani, ada protein nabati. Protein itu sebenarnya tersusun oleh rantai-rantai ya, gabungan penyusunnya itu namanya asam amino. Yang menyusun protein tadi ya Bu ya. Asam amino ya, kayak puzzle gitu ya. Nah, asam amino ada 2 macam. Asam amino esensial, ada asam amino non esensial. Yang esensial bisa dibuat oleh tubuh sendiri ya, macam-macam, dari vitamin, dari karbohidrat, macam-macam. Diproses sendiri oleh tubuh ya. Termasuk glutamin itu ada, tapi ada yang esensial ini ada 10 itu nggak bisa. Ini harus didapatkan dari luar. Nah, kenapa kok kita perlu protein hewani? Karena protein hewani ini adalah sumber protein yang lengkap asam amino esensialnya. Misalnya kalau sumber makanan dari nabati itu ya ada, tapi ada namanya asam amino pembatas, ada yang kurang. Jadi misalnya jagung itu ada, tapi ada namanya triptofan, itu dia nggak ada. Jadi dia harus mencarikan dari yang lain. Nah, memang itulah kenapa kita perlu keberagaman ya. Jadi semakin beragam makanannya semakin bagus sebenarnya, saling melengkapi. Iya. Nah, tapi untuk anak balita ini kita nggak boleh gambling ya, karena dia kan masalah pertumbuhan ya, harus kita sediakan yang sudah ready untuk bangun kan gitu ya. Kita pastikan bahannya memang yang sudah spesial ya, yang lengkap sekali. Yang lengkap itu ada pada protein hewani. Nah, kita tahu di masyarakat kita ya, jadi protein hewani ini satu, harganya relatif lebih mahal. Yang kedua, perlu kemauan keras, perlu upaya dari ibu bagaimana supaya protein hewani ini bisa masuk.
misalnya memasukkan daging ayam, ya harus kan diolah supaya gimana supaya anak yang supaya mau makan, belum kemampuan mencerna secara mekanisnya ini belum bagus kan, ibu harus punya effort gitu kan. Nah itu kemudian itu tadi kadang ada juga sih kalau nggak ngerti tuh di diet protein ya, sama seperti orang dewasa ya takut gimana gitu, itu juga ada yang seperti itu. Ya jadi belum tahu mungkin ya masyarakat, mungkin mudah-mudahan dengan ini masyarakat jadi tahu, jadi teredukasi. Iya. Satu lagi selain hewani itu karena dia merupakan sumber asam amino yang lengkap, protein hewani itu sebenarnya adalah sumber mineral yang bagus. Oh iya. Ya, yang sedikit di nabati, contohnya kayak zinc kayak gitu ya, yodium dan sebagainya, itu banyaknya di protein hewani. Jadi kalau kurang konsumsi protein hewaninya itu ada kemungkinan proteinnya juga kurang, mineral-mineral penting untuk pertumbuhannya juga kurang. Okay. Nah itu kenapa protein itu penting. Nah, terutama hewani tadi ya Bu ya. Tapi protein ini juga karena tadi fungsinya dia bisa jadi sumber tenaga, bisa jadi sumber pembangun, pengatur juga ya. Nah ini dia harus disupport dengan yang lain-lainnya, jangan dikasih protein aja. Harus ada juga sumber energinya, kan anak-anak ini juga aktif ya Bu. Ya jangan sampai kebutuhan energinya itu diambilkan dari proteinnya. Nah, biarkan protein ini untuk prioritas khusus untuk pertumbuhan ya. Nah, seperti itu. Jadi walaupun penting, tapi inilah yang disebut gizi seimbang. Penting tuh nggak harus semuanya seperti itu dipakai terus. Kalau kita ibaratkan kayu bakar lah ini kan, kalau energi itu pembakaran untuk energi ya panas ya. Nah protein ini eman-eman kalau dibakar untuk energi. Sama kalau kita misalnya kalau orang dulu ada memasaknya itu ditungku. Wah itu sebenarnya kayu-kayu ranting itu yang nyari itu bisa kan, tetap bisa dipakai. Lah ini kenapa kok mebelnya di kursinya dipatah-patahin terus. Nah ini kayak gitu, protein itu penting. Iya. Jangan digunakan untuk energi. Lah energi kan energinya ambil dari yang lain ya, dari karbohidrat sama lemak. Itu. Iya gitu ya Bu ya. Jadi begitu pentingnya protein hewani ya Bu ya, selain kompleks juga itu fungsinya penting sekali untuk pertumbuhan. Iya betul. Iya. Terus untuk terkait dengan logo Hari Gizi Nasional tahun ini ya Bu, isinya ada tagline-nya isi piringku kaya protein hewani. Nah penjelasannya seperti apa Bu? Apakah itu berlaku untuk semua, maksudnya dari anak-anak sampai dewasa atau hanya yang balita-balita saja Bu? Monggo. Ini sejarahnya tuh agak ini ya, enggak apa ya, sedikit. Iya, jadi silakan. Dulu itu memang kan kalau di gizi ya Mbak ya, dan kebetulan saya memang ahli gizi juga, jadi yang paling baik itu diet adalah diet makanan seimbang kan, seperti itu. Nah bagaimana caranya kita mengkampanyekan yang jenenge atau yang namanya diet seimbang itu seperti apa? Nah itu mengalami perkembangan terus. Dulu waktu saya SD itu yang disebut dengan gizi seimbang kan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian ganti lagi ada 13 pesan gizi seimbang ya. Kemudian ada tumpeng gizi ya kan, kayak piramid gitu, bahwa yang banyak itu komposisinya apa itu ternyata kok ya masih membingungkan ya. Nah gak bisa bayangkan nih apa tumpeng itu dipangan kayak apa gitu ya. Jadi gimana supaya masyarakat tahu, akhirnya dibuat lagi cara promosinya itu gizi seimbang itu dengan piring makanku. Nah dengan piring makanku, ada nggak ya gambarnya di sini ya? Nah di piring makanku itu, piring itu terbagi menjadi 2 kuadran dulu ya. Dibagi 2 gitu ya. Yang 3/4 pada kuadran pertama, belahan yang separuh itu untuk sumber karbohidrat. Sebelahnya lagi itu untuk buah. Nah sebelahnya lagi yang lebih banyak itu sayur, kemudian sumber protein. Nah supaya orang tahu ya bahwa kebutuhan kita akan karbohidrat itu komposisi jumlahnya itu sama dengan sayur. Nah ini memang agak susah ya, kalau apalagi kalau tidak terbiasa bisa kembung juga kebanyakan karena
kan sumber serat ya. Yeah. Jadi intinya apa? Kita memudahkan bahwa dalam satu piringku itu komposisinya kalau misalnya katakan ini segenggam nasinya atau sumber karbohidratnya, sayurnya juga segenggam. Oh Nah, iya sama. gitu. Ya, nah yang genggaman agak sedikit ini itu adalah porsi untuk lauk lauk hewani nabati, kemudian buah. Nah seperti itu. Nah ini kan itu kalau sebenarnya itu kalau sudah terpenuhi ya bagus sih. Tapi memang untuk masa pertumbuhan ya ada kebutuhan khusus, ya ada tambahan proteinnya ya. Oleh karena itu logonya itu isi piringku kaya protein hewani. Ya seperti itu. Sebenarnya di pedomannya sih Mbak, untuk menambah proteinnya itu memang sudah ada ya untuk golongan-golongan rawan. Jadi kembali ke pertanyaan jadinya ya. Jadi isi piringku yang kaya protein hewani ini memang dikhususkan sebenarnya lebih dibutuhkan atau gambaran untuk mereka-mereka yang memang membutuhkan zat gizi lebih untuk pertumbuhan. Siapa saja mereka itu? Yang pertama tentunya ibu hamil. Ibu hamil isi piringnya proteinnya harus lebih banyak karena memang ada pertumbuhan janin di dalam tubuhnya. Dan ingat itu 80% pertumbuhan otak ya menurut beberapa teori ya itu terjadi selama masa di dalam kandungan seperti itu ya. Kemudian selain ibu hamil tentunya ibu menyusui. Nah, ibu menyusui juga perlu ya untuk menjaga kualitas dari ASI-nya ya dan sebagainya. Nah, ini memang ibu-ibu muda ini kan kalau masih punya anak pasti masih muda ya. Iya, kalau kurang mengerti itu lebih menjaga ini ya penampilannya ya kan mesti gemuk kalau ibu menyusui ya. Nah, itu dietnya dipercepat sebelum waktunya diet itu diet dulu kepingin segera penampilannya kembali. Iya, kembali. Padahal insya Allah nanti kalau dia menyusuinya benar ya diberikan ASI anaknya sesuai dengan kebutuhan anak itu pada usia 2 tahun dengan makan banyak itu kembali lagi sih badannya sebenarnya. Seperti itu. Karena ASI tadi. Karena memang kita butuh bahan untuk itu ya, bahan yang berkualitas kan seperti itu. Kemudian tentunya juga balita. Nah, balita. Nah, selama ini kan masih dibatasi ya untuk pemberian protein terutama pada MPASI kadang masih dibatasi oleh ibunya takut begini, takut begini. Alergi gitu mungkin ya. Memang ada sih yang menimbulkan alergi beberapa bahan makanan memang iya ya. Oleh karena itu pada saat pengenalan MPASI sebaiknya untuk protein-protein itu minimal mengenalkannya itu 3 hari berturut-turut supaya tahu ada efek alerginya atau tidak. Jadi selama 3 hari dikenalkan protein itu. Protein kalau nggak ada masalah, misalnya telur belum pernah diberi telur sebelumnya, ya sudah kita berikan telur dulu selama 3 hari. Ada reaksi enggak? Baru kita tahu nanti ada alergi atau tidak itu. Karena kalau sudah campuran, itu satu-satu 3 hari dan satu-satu karena sudah campuran telur campur apa kita nggak tahu alergennya yang mana. Iya. Alergi dari telurnya kah atau alergi dari protein yang lainnya kah gitu kan ya Bu ya. Ya. Ada lagi Bu selain tadi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak balita? Tentunya sampai dengan remaja ya, remaja masa pertumbuhan itu ya sampai usia pubertas itu ya. Ya. Jadi ini yang lebih diprioritaskan yang dilebihkan protein hewaninya ya Bu ya. Yang masih mengalami pertumbuhan. Jadi memang dibutuhkan bahannya untuk pertumbuhan itu. Kalau sudah seperti saya ini nggak perlu kan, maintenance aja. Maintenance. Iya. Oke, menarik sekali Bu perbincangan kita hari ini ya. Mungkin ada statement terakhir Bu atau pesan-pesan dari Bu Lili untuk ibu-ibu atau masyarakat kawan bisa yang di rumah bagaimana untuk mencegah stunting. Jadi untuk mencegah stunting yang pertama berarti memang harus mulai sejak hamil ya. Kalau sudah menikah berarti sebelum hamil harus dijaga status gizinya ya. Terutama yang banyak menimbulkan masalah juga karena anemia. Nah, ini semua wanita subur wanita usia subur memang seharusnya minum tablet tambah darah.
Oke. Jadi itu jangan lupa minum tablet tambah darah seminggu sekali lah minimal pada saat tidak mens ya. Kalau sudah mens tiap hari 1. Ya itu yang pertama. Kemudian untuk yang ibu hamil diperhatikan tadi isi piringnya, kalau bisa protein hewannya jangan sampai sehari itu tidak ada protein hewaninya. Tiap hari ada protein hewani. Harus ada. Iya ya, demikian pula untuk balitanya atau anak-anaknya yang usia sekolah atau remaja, kalau bisa setiap hari ada protein hewaninya. Jangan lupa memberikan ASI. Ya, karena ASI tidak tergantikan ya, tidak tergantikan itu. Kemudian jangan lupa juga ke posyandu banyak ya. Karena harus plotting banyak. ke posyandu dan lakukan plotting. Untuk mengetahui status stuntingnya. Iya, betul. Otomatis kalau kita lebih tahu lebih dini, maka nanti kan kita bisa evaluasi ya Bu ya. Kalau misalkan kita ini ternyata sudah ada di garis di bawah garis normal, berarti kita kan ada warning gitu. Jadi itu kayak rapat atau evaluasi. Ini naik berat badannya gitu. Kalau tiap bulan kan selain ini tinggi kan beratnya toh. Kalau tinggi kan mungkin nambahnya agak susah, paling nggak 3 bulan baru di-plotting nggak apa-apa. Nah itu itu berarti saya berhasil, berarti anak saya normal, sehat, karena mengalami pertumbuhan gitu. Kalau enggak, waduh sedih rasanya. Nah dibutuhkan rasa sedih itu. Dibutuhkan. Iya, dibutuhkan. Kalau enggak ada rasa sedih berarti kan abe. Bisa angka stuntingnya naik. Berarti itu dianggap tidak penting ya kan Bu. Betul. Kalau misalkan sedih ya berarti kita tahu bahwa itu penting diupayakan. Harus diupayakan. Jadi ada upaya untuk bagaimana supaya tidak stunting gitu. Ada usaha untuk mengatasi itu, memperbaiki kondisinya ya. Ya Bu, menarik sekali ya hari ini. Jadi tak terasa kita sudah di penghujung acara ya. Terima kasih kepada Bu Lili ya untuk yang telah mengedukasi kita hari ini. Apa yang disampaikan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Tidak hanya untuk kawan bisa, tapi bisa bermanfaat juga untuk Indonesia khususnya ya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini podcast Bisa Sehat kita. Sampai jumpa di edisi podcast selanjutnya.